Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video ini kita akan mempelajari tentang produk dari matriks. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kita misalnya memiliki sebuah matriks, yakni matriks A, di mana ia memiliki basis M kali N. Dan di sini kita memiliki matriks B, di mana nilai basisnya adalah N kali K. Nah, di sini kita akan menentukan uh, nilai atau hasil dari matriks perkaliannya. Nah, kita lihat misalnya di sini kita memiliki matriks dari B yang memiliki vektor-vektor di dalamnya B1, B2 sampai B3. Nah, kita lihat di sini bahwa kita dapat menentukan dua buah matriks dapat dikalikan jikalau nilai dari basis kolom di matriks pertama sama dengan nilai dari basis baris maksud saya di kolom kedua. Sehingga kita lihat bahwa M kali N, N kali K, matriks A dan B dapat dikalikan. Di sini kita dapat mengalihkan matriks tersebut menjadi A dikalikan dengan B1, A dikalikan dengan B2. Nah, di sini kita lihat bahwa kita meneruskannya sampai nilainya ke A kali BK. Nah, di sini kita lihat bahwa kita tuliskan sebagai A kali BK di sini. Nah, dan kita lihat bahwa di sini pada mungkin sebelumnya kita telah mengetahui bagaimanakah cara untuk menentukan atau definisi dari tiap komposisi di matriks ini, dimana ketika kita memiliki dua matriks A dan B, untuk mengetahui berapakah nilai atau produk dari perkaliannya, kita dapat menentukan transformasi linearnya. Nah, sehingga di sini kita dapat tuliskan misalnya matriks A merupakan 1, 2, 1 min 1, 2, 0, minus 2, dan 1. Nah, ini merupakan nilai dari matriks A misalnya. Dan lalu di sini kita memiliki matriks B, di mana matriks B ini 1, 0, 1, 1, lalu 2, 0, 1, minus 1, 3, 1, 0, 2, dan A merupakan matriks yang memiliki basis 2 kali 3, namun B merupakan matriks yang memiliki basis 3 kali 4. Nah, lalu apa yang akan dihasilkan oleh perkalian dari matriks A dan B? Kita lihat di sini bahwa kita akan memberikan definisi yang sama seperti definisi yang tadi dijelaskan di awal. Nah, kalau kita lihat bahwa A itu sendiri adalah A, lalu kita sebut sebagai A terlebih dahulu, lalu B kita kalikan tiap kolomnya dengan A. Di sini kita tuliskan A 1, 2, 3, lalu dilanjutkan dengan kolom keempat sampai maksudnya kolom ketiga lalu sampai kolom keempat. Nah, ini kita laksanakan seperti definisi yang tadi dijelaskan di awal. Nah, kita lihat di sini bahwa kita dapat lihat di sini bahwa nilai kolom dari basis A sama dengan nilai baris dari basis B. Artinya bahwa A dan B ini dapat kita kalikan seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa BI atau keseluruhan dari nilai-nilai matriks yang terdapat dalam matriks B merupakan anggota dari R3. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai matriks atau nilai matriks yang ekivalen dengan perkaliannya adalah dengan cara
kita melihat basis untuk matriks-matriks tersebut. Nah, maka dari itu kita telah mengetahui bahwa nilai-nilai matriksnya dapat dikalikan, kita menggunakan transformasi linear, dan di sini kita dapat mengetahui produk dari perkalian vektor matriks yang terdapat dalam A dan B ini. Sehingga di sini kita lihat bahwa kita dapat mengalihkan kolom pertama dari A dengan baris pertama dari A dengan kolom pertama dari B. Nah, kita kalikan dengan kolom pertamanya, sehingga di sini kita akan dapatkan nilai dari matriksnya. Nah, kita lihat bahwa untuk sebuah vektor A, kita misalnya memiliki matriks 0, min 1, 2. A merupakan dapat kita tuliskan sebagai merupakan A transpos dari matriks A besar. Di sini kita tuliskan bahwa untuk A kecil transpos akan mendapatkan 0, min 1, 2. Nah, kita lihat di sini bahwa ini merupakan suatu aturan untuk penggunaan matriks itu sendiri, di mana ketika kita mengetahui nilai-nilai di baris dan kolom, maka kita dapat menentukan apakah matriks tersebut dapat divalidkan hasil produknya atau tidak. Nah, kita lihat di sini bahwa 1 min 1, 2 kita kalikan dengan 1, 2, 3. Kita ambilnya dalam bentuk transpos ya di sini, dan kita lihat bahwa mengapa kita tuliskan dalam bentuk transpos, karena agar lebih mudah saja untuk perkaliannya. Pada dasarnya adalah kita mesti melakukannya dengan baris kali kolom seperti itu. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa kita akan memiliki vektor produk dari matriks tersebut. Nah, di sini ya untuk kedua kalinya bahwa kita harus mengalihkan baris kedua di matriks A 0, min 2, 1 kita kalikan dengan kolom pertama dari A 1, 2, 3. Nah, ini untuk cara penentuannya seperti itu sampai selanjutnya, yakni baris pertama dari matriks A kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B, lalu baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B, lalu begitu bertambah nilai kolomnya sampai nilai akhirnya seperti itu, sampai habis kolom keempatnya. Nah, di sini kita lihat terdapat 0, min 2, 1 dikalikan dengan 0, 0, 1. Nah, ini merupakan peninjauan selanjutnya untuk nilai dari matriks tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom ketiga. Kita kalikan 1, min 1, 2 kita kalikan dengan 1, 1, 0. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke baris kedua di matriks A, kita kalikan dengan kolom ketiga di matriks B, yakni 0, min 2, 1 kita kalikan dengan 1, 1, 0. Lalu yang terakhir adalah kita kalikan baris pertama dari A, 1, min 1, 2 kita kalikan dengan kolom terakhir dari B, 1, min 1, 2 dikalikan dengan 1, min 1, 2. Lalu kita kalikan baris kedua dari A dikalikan dengan kolom terakhir dari B, 0, min 2, 1 kita kalikan, kita dotkan dengan 1, min 1, 2. Nah, inilah cara untuk menentukan produk dari matriks perkalian matriks dari dua matriks yang telah terpenuhi syaratnya untuk dapat dikalikan satu sama lain. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilainya yakni 1 dikalikan dengan 1 kita tambahkan dengan min 1 dikalikan dengan 2 menjadi min 2 dan ditambahkan dengan 6. Lalu untuk selanjutnya kita kalikan 0 dengan 1 kita dapatkan 0, min 2 kita kalikan dengan 2 mendapatkan min 4, 1 dikalikan dengan 3 kita mendapatkan 3, dan dari selanjutnya adalah 1 kali 0, 0,
ditambahkan dengan min 1 kali 0, 0, ditambahkan 2. Dan di sini kita lihat yang untuk selanjutnya, 0 dikalikan 0 dengan 0, min 2 kalikan 0 dengan 0, 1 dikalikan 1 dengan 1. Dan di sini kita lihat 1 dikalikan dengan 1, 1, min 1 kali 1 ditambah min 1, lalu 2 kali 0, 0, dan 0 dikali 1, 0, min 2 kali 1, min 2, 1 dikalikan 0, 0. Nah, kita lanjutkan kembali, 1 dikalikan dengan 1, 1, min 1 dikalikan dengan min 1 ditambah 1, 2 kali 2 ditambah 4, lalu ya tambah 4, kita tuliskan, lalu di sini 0 dikalikan dengan 1, 0, min 2 kali dikalikan dengan min 1 plus 2, lalu 1 dikalikan 2 ditambah 2. Nah, ini merupakan hasil penambahan dari perkalian dari dot produk A dan B. Nah, di sini kita carikan nilai yang sebenarnya. Kita lihat bahwa basis dari AB merupakan 2 kali 4. 1 dikurangi 2 ditambah 6, hasilnya 5, min 4 ditambah 3 min 1, lalu 2, kita tuliskan 1, 1 min 1 tambah 0, hasilnya 0, lalu 0 min 2 ditambah 0 min 2, 1 tambah 1 tambah 4, 6, lalu kita tuliskan 0 ditambah 2 ditambah 2, 4. Nah, kita telah selesai. Ini merupakan produk dari perkalian matriks A dan B. Kita dapatkan nilai dari matriks barunya. Perkalian matriksnya adalah seperti yang di bawah tadi. Di sini kita dapat lihat bahwa perkalian matriksnya adalah ini. Nah, kita dapatkan nilai dari perkalian matriks A dan B dengan basis 2 kali 4 dengan nilai A adalah matriks yang berbasis 2 kali 3 dan B merupakan matriks yang berbasis 3 kali 4. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata matriks ini dapat dikalikan dikarenakan nilai kolom dari matriks pertama sama dengan nilai baris dari basis matriks kedua. Nah, dan untuk kolom matriks barunya, dia akan memiliki nilai basis sesuai dengan nilai baris dari kolom pertama dan nilai kolom dari baris kedua. Maksud saya dari matriks kedua. Sehingga di sini ketika kita mengalihkan B kali A, kita tidak akan memiliki nilai matriks yang sesuai. Atau di sini misalnya kita mencobanya dengan B dikalikan dengan 1 kali 0, lalu min 1 kali min 2, dikalikan dengan B dikalikan dengan 2 kali 1. Nah, kita dapat lihat bahwa matriks ini apakah dapat menghasilkan produk atau tidak. Kita memiliki basis B yang memiliki 3 kali 4. Kita tahu bahwa keduanya merupakan matriks atau matriks dari A ini adalah anggota dari R2, sehingga kita tidak dapat menemukan atau mendapatkan nilai dari matriks perkalian matriks B dan A karena dia tidak memiliki nilai atau tidak memenuhi aturan yang sesuai tadi, bahwa nilai basis dari matriks yang A untuk kolom ya harus sama dengan nilai basis dari matriks yang kedua untuk barisnya. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa AB tidak sama dengan BA untuk penentuan matriksnya. Nah, lalu di sini kita akan melihat bahwa produk dari matriks akan merepresentasikan nilai matriks-matriks yang ada di awal. Nah, sehingga ketika kita memiliki dua transformasi, mungkin sebelumnya telah dijelaskan tentang transformasi ini. Misalnya kita memiliki S yang merupakan transformasi dari R3 ke R2. Kita tuliskan di sini R3 ke R2, dan S merupakan representasi dari X yang merupakan atau ekivalen dengan nilai A, matriks A yang dikalikan dengan X, sehingga kita dapat lihat bahwa nomor kolom dari A sama dengan 3 misalnya, sehingga kita dapat menggunakannya untuk penentuan transformasi dari matriks tersebut, sehingga kita dapat lihat bahwa transformasi merupakan
pemetaan dari R4 ke R3 misalnya, di mana yang kita tuliskan di sini R4 ke R3, di mana jikalau kita memiliki vektor X di R4, maka itu akan memberikan produk B yang dikalikan dengan X. Nah, sehingga kita dapat pikirkan tentang komposisi dari keduanya. Lalu kita lihat misalnya di sini kita memiliki R4 di sini, lalu kita memiliki R3 di sini. Nah, lalu kita gambarkan sebagai R2 di sini. Nah, kita dapat lihat bahwa T adalah transformasi dari R4 ke R3, sehingga T akan terlihat seperti ini, di mana T merupakan transformasi dan itu merupakan B dikalikan dengan X, lalu akan sama dengan T. Nah, lalu untuk S ialah transformasi dari R3 ke R2, sehingga kita dapatkan S merupakan A dikalikan dengan X, dan kita tahu bahwa ini merupakan transformasi dari S. Nah, sehingga kita dapat berpikir, atau kita mungkin dapat melihat bahwa produk dari A dan B seperti apa. Nah, produk dari A dan B merupakan esensial, di mana kita harus melakukan transformasi dari B terlebih dahulu yang memiliki komposisi dari S. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa komposisi dari S, komposisi dari T akan sama dengan terhadap X akan sama dengan S dari T terhadap X. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa transformasi dari R ke 4 akan memenuhi transformasi dari R3 ke R2, sehingga S bundar T adalah transformasi dari R4 ke R2. Nah, sehingga kita dapat lihat bahwa untuk menuliskan representasi dari matriks tersebut, kita dapat misalkan sebagai A dikalikan dengan B terhadap X. Nah, seperti ini, sehingga kita tahu bahwa definisi dari produk matriks vektor matriks adalah dari transformasinya, bergantung dari nilai transformasinya, di mana nilai S bundar T ini akan sama dengan ketika direpresentasikan dengan X akan sama dengan AB, sehingga dari definisi ini kita tahu atau kita dapat menentukan transformasi dari AB. Nah, kita dapat lihat bahwa produk matriks dari perkalian matriks yang di atas ini memiliki representasi atau nilai representasi dari matriks A dan B sebelumnya. Nah, kita dapat lihat bahwa sebenarnya matriks hasil produk matriks ini merupakan hasil representasi dari S dan T. Nah, sehingga kita dapat lihat dari A dan B merupakan hasil dari S bundar T itu sendiri, sehingga kita dapat lihat bahwa sebenarnya perkalian antara matriks adalah komposisi dari matriks-matriks pembentuknya, yakni matriks dari A dan B. Nah, inilah produk matriks, seperti itu jelasnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.